warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita ketemu lagi dengan Ibu Guru. Kita akan belajar pada pembelajaran yang kedua hari Selasa tanggal 21 Juli 2020. Ya, anak-anak, apa coba maskot atau lambang negara Indonesia? Masih ingat? Ya, tentu kita sudah tahu semua bahwa lambang negara kita adalah burung Garuda. Dan untuk dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila itu dikatakan sebagai dasar negara Indonesia. Apa maksudnya? Maksudnya yaitu bahwa segala kehidupan kita harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ya, tujuannya apa? Kenapa kita harus berdasar Pancasila? Ya, tentu saja dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, kita berharap bahwa kehidupan kita itu akan tercipta suasana yang aman, tenang, damai, tentram, dan sejahtera. Ya, dan sekarang mari kita pelajari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila di Pancasila satu persatu. Ya, kita tahu bahwa sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa itu? Yaitu semua nilai-nilai yang berkaitan dengan agama kita atau keyakinan kita, yaitu tentang rajin beribadah, kemudian berdoa, kemudian kita saling tolong-menolong dengan orang yang berbeda agama dan kita, ya, kita bekerja sama dengan orang yang berbeda dengan agama kita, menghargai orang lain yang sedang beribadah dan lain sebagainya. Pokoknya semua itu berkaitan dengan ibadah, dengan agama dan berkaitan dengan iman. Kemudian nilai sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa semua nilai-nilainya? Nilai dari sila kedua ini yaitu yang pertama tentang persamaan derajat sesama manusia. Jadi tidak ada itu kita sesama manusia di mata Tuhan, di mata Allah itu kita semuanya sama. Tidak ada yang lebih mulia atau tidak ada yang lebih hina. Tidak ada, semuanya satu derajat, ya. Kemudian misalnya tidak membeda-bedakan bahwa ini orang kaya, ini orang miskin, kita bergaulnya juga memilih-milih, ya. Nah, itu tidak boleh karena kita semua itu sama. Derajatnya manusia itu sama, harus diperlakukan juga sebagai manusia, ya, dihargai, dihormati. Kemudian nilai berikutnya yaitu tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Tentunya karena kita semua ini baik kaya, baik miskin, baik muda atau sudah tua, semuanya kita memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Kalau ada misalnya yang salah ya harus dihukum, ya, tidak boleh dilindungi karena dia orang kaya maka kita lindungi. Kalau dia melanggar hukum, oh itu tidak boleh, itu melanggar sila yang kedua. Kemudian nilai-nilai berikutnya lagi yaitu kita saling mencintai sesama manusia, kemudian berani menegakkan kebenaran dan keadilan dan melakukan kegiatan kemanusiaan, bersedekah, ya, kita menolong korban yang kena musibah. Seperti saat sekarang ini kita tahu bahwa saudara-saudara kita yang di Masamba itu sedang kesusahan karena terjadi banjir bandang yang menenggelamkan rumah-rumah mereka, bahkan banyak warga yang meninggal. Nah, kalau kita ikut dalam kegiatan kemanusiaan membantu saudara-saudara kita, itu juga termasuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang kedua. Kemudian nilai-nilai Pancasila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, yaitu segala hal, pokoknya semua yang berkaitan dengan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu masuk di dalam nilai-nilai sila yang ketiga, termasuk di dalamnya yaitu gotong royong, ya. Kemudian cinta tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Ya, kemudian sekarang lanjut yang keempat. Sila yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalamnya? Yaitu yang pertama, nilai mengutamakan musyawarah. Ya, kalau ada masalah bersama itu kita cari mufakatnya, kita pecahkan bersama-sama di dalam musyawarah, ya. Kemudian nilai-nilai berikutnya yaitu mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak di atas kepentingan diri sendiri atau kepentingan pribadi. Kemudian selanjutnya yaitu tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Nah, itu adalah nilai-nilai yang dari sila yang keempat. Sekarang kita beranjak ke nilai-nilai dari sila yang kelima, yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, kita biasakan untuk hidup hemat. Yang kedua, tidak berbuat sesuatu yang dapat merugikan kepentingan orang banyak. Kemudian kita bekerja keras, menghargai hasil kerja keras orang lain, adil terhadap sesama dan suka menolong orang lain. Misalnya kalau ada nenek-nenek yang tidak dapat duduk di tempat umum, kita persilakan untuk duduk, ya, kita yang berdiri. Nah, itu termasuk mengamalkan nilai-nilai sila yang kelima. Menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Nah, itu juga mengamalkan nilai-nilai sila yang kelima. Ya, sudah dipahami kan? Nah, sekarang kalau sudah dipahami, kita akan berlanjut pada kondisi geografis Indonesia. Ya, anak-anak sekarang perhatikan peta yang di belakang ini. Ini adalah peta tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia kita tercinta ini. Cukup luas. Ya, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Ya, yang perhatikan wilayah kita ini. Wilayah Indonesia itu membentang dari Sabang. Sabang ini di sini di ujung wilayah di ujung Pulau Sumatera. Ya, membentang dari Sabang terus ini semuanya daratnya, lautnya sampai ke Merauke. Dari ujung barat Indonesia sampai ke ujung timur Indonesia, ini wilayah Indonesia. Kemudian kita lihat batas-batasnya.
Ya, letak Indonesia ini berbatasan langsung dengan negara Malaysia di bagian utara ya. Ini kalau di atas ini berarti menunjukkan utara ya, kalau di peta ya. Atas itu utara, kemudian di sebelah kanan itu adalah di sebelah kanannya kita itu menunjukkan timur, di sebelah kiri ini menunjukkan barat, dan di bawah menunjukkan selatan. Nah, di sebelah utara ini berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan negara Filipina. Nah, sedangkan di sebelah timur ini berbatasan dengan negara Papua Nugini. Kemudian di sebelah di sebelah barat ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia yang luas sekali. Ya, kemudian di sebelah selatan ada Timor Leste dan juga ada benua Australia. Indonesia ini terletak atau letak Indonesia ini diapit oleh dua samudra besar, yaitu yang di sini sebelah selatan ada Samudra Hindia, kemudian di sebelah utara ada Samudra Pasifik. Ini terapit, ya, wilayah kita terapit oleh dua samudra. Nah, kemudian kita perhatikan wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia ini terdiri dari banyak sekali pulau yang tersebar ya di wilayah kita, baik pulau besar maupun pulau kecil. Kalau pulau kecilnya itu sekitar 1.400 pulau-pulau kecil. Sedangkan pulau-pulau besarnya kita bisa lihat sendiri dari jauh. Ini yang paling besar ya, ada Pulau Kalimantan ya. Kemudian ada Pulau Sumatera, ada Pulau Sulawesi, ada Pulau Papua, ada Pulau Jawa, dan di sini Kepulauan Nusa Tenggara, Bali dan Nusa Tenggara di sini ya. Nah, perhatikan masing-masing pulau di Indonesia ini. Kalian nanti bisa melihat di buku untuk lebih detailnya, atau kalau kalian memiliki atlas di rumah, boleh kalian buka atlasnya dan kita perhatikan ada apa semua di negara-negara kita ini. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, jadi karena wilayah Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau, tentu kita memiliki banyak sekali atau luas sekali wilayah lautnya. Nah, karena negara kita memiliki laut yang luas, maka negara kita juga disebut sebagai negara maritim, yaitu negara yang memiliki wilayah laut yang luas. Nah, bagaimana dengan kondisi geografis di masing-masing pulau? Mari kita perhatikan lebih dekat pulau-pulau besar ini. Oke, kita mulai dari Pulau Jawa ya. Mungkin di sini memang agak kabur, kurang jelas. Nanti kalian bisa melihatnya mungkin di atlas yang kalian punya, atau kalian juga bisa nanti searching atau mencari di Google untuk peta Pulau Jawa supaya lebih jelasnya. Nah, di sini kita perhatikan ya. Ini wilayah Jawa, Pulau Jawa. Wilayah Pulau Jawa ini berbatasan langsung juga dengan laut. Di atas ini di sebelah utara ada Laut Jawa, sedangkan di bagian bawah atau di sebelah selatan ini berbatasan juga dengan Samudra Hindia secara langsung ada ya. Nah, berarti ini juga memiliki wilayah laut. Kemudian kita lihat kalau kita perhatikan baik-baik di setiap wilayah ini ada segitiga merah. Segitiga merah ini artinya gunung-gunung berapi. Ada juga segitiga warna hitam. Segitiga warna hitam ini menandakan ini adalah gunung yang tidak bisa meletus atau bukan gunung Merapi ya. Nah, di sini ada Gunung Padalarang, ada Gunung Bukit Tinggi ya, ada Gunung Tangkuban Perahu, ada Gunung Soreang ya, ada Gunung Galungkung. Kemudian di sini ada merah, ada Gunung Merapi, ada Gunung Perahu ya, di Jawa Timur sini. Ada juga Gunung Kawi ya, banyak sekali gunung. Ini guru tidak bisa sebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Selain itu Indonesia ini maksudnya wilayah Jawa ini juga memiliki banyak sekali sungai-sungai ya. Ini yang bergaris-garis ini, garis warna biru, ini adalah sungai-sungai. Ini di wilayah Jawa. Jadi wilayah Jawa itu juga memiliki laut, memiliki daratan yang luas, kemudian memiliki sungai yang banyak, dan wilayahnya juga ada gunung-gunungnya. Nah, di sini ada dataran tinggi juga dan ada juga dataran rendah. Nah, yang warnanya hijau-hijau ini adalah dataran rendah. Nah, yang warnanya kuning adalah daerah yang tinggi ya, dataran tinggi. Yang kuning putih ini dataran tinggi, yang hijau sekali dataran rendah. Nah, kemudian kita berlanjut ke pulau yang kedua, yaitu Pulau Sumatera. Nah, Sumatera itu agak ke atasnya Pulau Jawa sedikit. Nah, aku geser dulu. Ya, ini adalah Pulau Sumatera ya, di atasnya Jawa. Nah, ini dari sebelah sebelah kiri atas. Ini kalau kita perhatikan juga di Pulau Sumatera ini ternyata juga tersebar pulau-pulau kecil ya. Ada pulau-pulau kecil di Pulau Sumatera yang besar ini. Kemudian di wilayah ini juga ada lautnya ya. Ini berbatasan dengan Selat Malaka. Kemudian di sini ada Samudra Hindia juga ya. Kita memiliki banyak wilayah laut juga ternyata di sini. Ada juga pulau-pulau kecil yang berserat. Nah, kalau kita perhatikan lebih seksama, ternyata di Sumatera ini juga banyak sekali gunung. Ada gunung Merapinya, ada gunung juga yang tidak merapi atau yang tidak meletus. Kita perhatikan di sini ada Gunung Pugung, ada Bukit Kemuning, ada Gunung Kaba. Kemudian yang merah ini ada Gunung Talang, ada Gunung Merapi ya.
kemudian ada Gunung Sibaya dan lain sebagainya. Banyak sekali Guru tidak bisa sebut satu persatu. Dan ini juga ada garis-garis biru, ini menandakan bahwa wilayah Sumatera juga banyak sekali sungai-sungainya. Kemudian banyak warna hijaunya, berarti ini juga daerah dataran rendah. Dan banyak warna kuning, ini menandakan dataran tinggi. Sekarang kita beralih ke pulau besar yang berikutnya, yaitu Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan kalau kita lihat dari warnanya saja berarti ini ada dataran rendah, ada juga dataran tinggi. Kemudian banyak juga gunung-gunung ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 banyak sekali. Gue tidak bisa hitung. Ada banyak gunung-gunung dan sungai-sungai. Kemudian di sebelahnya lagi ada Pulau Sulawesi. Nah, inilah tempat tinggal kita. Kita tinggal di Pulau Sulawesi. Ya. Kalau kita perhatikan Sulawesi ini memang lebih banyak kuningnya ya. Namun ada juga daerah Sulawesi ada hijau-hijaunya, berarti ini daerah rendah. Ini di sebelah sini rendah, di sini rendah. Nah, ini daerah pegunungan, berarti dataran tinggi di sini, tinggi banyak gunung-gunung. Kemudian ini juga banyak segitiga warna hitam. Ini ada Gunung Watuwia, kemudian mana lagi? Ya banyak sekali juga gunung di sini. Ya, ini ada Gunung Ogomas, Gunung Malino, dan seterusnya. Juga banyak sekali sungai-sungai yang ada di Sulawesi. Sulawesi juga memiliki Teluk Bone, perairan ya. Ada Teluk Tolo, ada Teluk Tomini, dan lain sebagainya di sini. Jadi wilayahnya juga luas, dari airnya luas, daratnya juga luas. Kemudian kita beralih ke pulau yang paling ujung wilayah Indonesia, yaitu Pulau Irian Jaya atau Pulau Papua. Kalau kita perhatikan ini di sini ada warna hijau di sini di pinggir-pinggirnya ini menunjukkan dataran rendah, sedangkan yang kuning-kuning bahkan yang putih ini berarti tinggi sekali ya. Nah, ini menunjukkan dataran tinggi ya. Berarti wilayah ini bergunung-gunung juga, namun juga ada bagian yang berlembah atau rendah. Kemudian di sini juga ada banyak sekali gunung-gunung. Ada contohnya Puncak Mandala, ada Puncak Yamin, Puncak Trikoro dan lain sebagainya. Banyak sekali di sini gunung-gunungnya. Kemudian kita juga memiliki pantai atau laut ya di sini. Ini wilayah Indonesia ini. Ini masih wilayah Indonesia. Ada juga pulau-pulau kecil yang berserakat di sekitar Pulau Papua ini ya. Kemudian berikutnya adalah Kepulauan Bali. Nah, Pulau Bali dan Nusa Tenggara itu berada di sebelah kanannya atau di sebelah timurnya Pulau Jawa. Ini Pulau Bali, sedangkan ini adalah Nusa Tenggara ya. Nusa Tenggara ini ada Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ya, sampai di sini. Nah, ternyata di Nusa Tenggara dan Bali ini kita juga memiliki banyak sekali wilayah ke laut. Kita memiliki banyak pantai di sini. Kemudian kalau kita lihat warnanya, ini ada hijau dan juga kekuning-kuningan, berarti ini ada pegunungan juga, ada gunung, ada dataran rendah, ada dataran tinggi. Ya, ada juga sungai-sungai di sini. Nah anak-anak, setelah kalian mendengar dan menyimak tadi semua penjelasan Ibu Guru mengenai kondisi geografis Indonesia ini tadi, maka tugas selanjutnya adalah kalian buat kesimpulan. Jadi kesimpulannya bahwa negara Indonesia secara umum itu memiliki kondisi geografis yang bagaimana. Misalnya Indonesia terdiri atas titik-titik ya, kemudian wilayahnya bagaimana ya, terdiri atas ini dan ini ya. Itu adalah kesimpulannya, contoh kesimpulannya ya. Oke, jadi itu tugas kalian hari ini. Ibu Guru harap kalian bisa memahaminya dan kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Kalau sudah selesai, kalian langsung foto hasil pekerjaannya. Jangan lupa tulis nama di setiap lembar buku kalian dan kirim di chat pribadinya Ibu Guru, di WA pribadi. Oke, Ibu Guru tunggu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.